Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia dari kelas 11 Tuba. Di sini saya akan menyampaikan khutbah dengan materi sifat muslim sejati. Alhamdulillahillazi aslaha dumair wa naqqa sarair fahada qalba irul ila tariqi aula basair wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyya Muhammadan abdullahi wa rasulah. Anqa alamina sariratan wa azqahum sirah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hazihi illa yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minhum zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qalu qulu sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan azima. Hadirin rahimakumullah, marilah kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita. Kita membutuhkan karunia-Nya, Allah selalu memberikannya, maka kita harus selalu bersyukur. Nikmat terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama seseorang untuk masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innahu la yazhulul jannata illa nafsun muslimah." Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dalam riwayat lain disebutkan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, menjadi seseorang muslim sejati tidaklah cukup dengan ucapan dan klaim saja. Setidaknya seseorang harus memiliki 3 sifat. Pertama, al-yakin, yaitu percaya dan mantap akan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, dan agama Islam. 3 hal ini merupakan materi utama yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita di alam barzah nanti. Di antara sekian banyak masalah, hanya 3 ini saja yang akan ditanya oleh malaikat di alam barzah. Hadirin rahimakumullah, kedudukan al-yakin sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin bab manzilatul yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya mereka yang mencapai derajat al-yakin yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan artinya, mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Sangat jelas dari ayat itu bahwa cara untuk menjaga hidayah adalah dengan memupuk keyakinan. Tanpa itu, seseorang muslim bisa goyah. Banyak kisah menjadi pelajaran. Seseorang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama beliau. Namun, ia kemudian goyah oleh kuda peliharaannya di Mekah. Ia kemudian menyalahkan jalan hijrahnya. Ini musibah. Hadirin rahimakumullah, yakin menurut ulama Abu Bakar Al-Wara ada 3 tingkatan, yaitu al-yakin al-ahbar, yakni meyakini seluruh berita informasi yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan risalah yang beliau bawa, mencakup informasi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW terkait perkara yang sudah berlalu maupun terkait dengan hal-hal yang belum terjadi. Ini harus kita mantapkan dalam diri kita. Yang kedua, al-yakin ad-dalalah,
yakni yakin dan percaya kepada setiap bukti dan dalil yang membenarkan berita-berita tersebut, yakin terhadap Al-Quran, hadis, dan setiap mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yakin al-musyahadah. Ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Hanya tingkatan para wali Allah dan kalangan para sahabat dan ahli ibadah yang mencapai level ini. Al-musyahadah adalah tingkatan keyakinan terhadap hal yang gaib atau tidak tampak, namun seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Keyakinan yang sempurna, keyakinan para sahabat, pernah diungkapkan oleh Amir bin Abdul Qais bahwa seandainya surga dan neraka ditampakkan, mereka tidak akan bertambah keyakinan. Mereka yakin mereka sudah sempurna tanpa perlu bukti yang kasat mata. Hadirin rahimakumullah. Kedua sifat at-taslim, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya dan kepada agamanya. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minati idza qadallahu wa rasulahu amran an yaqna lahum khairan min amrihim." Tidak patut bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah memutuskan perkara kemudian mereka memiliki pilihan yang lainnya. Sejati. Ketika Allah dan Rasulnya memilih warna putih, seseorang muslim yang sejati tidak ada pilihan warna yang lain. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah dan tunduk pada aturannya. Selaras dengan hal ini, Allah berfirman, "Fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhan, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Hadirin rahimakumullah. Sifat muslim yang ketiga, at-tadiyah atau rela berkorban, yakni rela berkorban di jalan Allah karena sesungguhnya iman itu menuntut cinta dan cinta itu menuntut pengorbanan. Tidak ada iman kecuali disadari cinta dan tidak ada cinta kecuali dia harus ada pengorbanan. Imannya Nabi Nuh, cintanya Nabi Nuh menjadikan Nabi Nuh mampu mewakafkan jiwa dan raganya, mewakafkan nafas dan umurnya selama 950 tahun di jalan Allah. Dalam satu ayat, Allah mengabarkan ungkapan Nabi Nuh, "Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wan nahara." Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyuruh kaumku malam dan siang." Nuh berdakwah selama itu dan tidak ada yang menyambut, tetapi ia tidak bosan. Inilah sifat mukmin yang sempurna. Semoga kita semua memiliki 3 sifat yang telah disebutkan, yakin, berserah, dan rela berkorban. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa amman tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du, ibadallah, usibukum wa iyaya bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an khalafihi wa ulafa'ur rasyidin wa an azwajihi ummahatil mu'minin wa an sairis sahabati ajmain wa anna mu'minina wal mu'minat illa yaumiddin wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul adha. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al taqarrukuna min ba'di taqarrufan ma'asola wa ma tada'afina wa la ma'anna sakiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqal wa afa
والغنى اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قولا منا لسان صادقات ذكر وقلب حاسم منيبا وعملا صالحا زاكيا وإلما نافعا رافعا وإيمانا رسيحا ثابتا وأكينا صادقا خالصا ورزقا حلالا طيبا وعاسما يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وحادنا اللهم صفوفهم وأجمع متاع على الحق واكسر سوقة ظالما واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين اللهم ربنا اسقنا من قيدك مرادر والجلالنا من الذاكرين لك في الليل والنهار المستغفرين لك بالأسي والأسحار اللهم أنزل علينا من بركة الإسلام وأخرجنا لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمار رزقنا وزور فينا يا دار البحر جلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمت أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون